Naam, aywa ismi Bese Desa Amelia. Uridu astamir min uhtina min ahuha M Fajarudin Arya Syahputra Mubashiratan Fakot. Dengan perkembangan zaman, bagaimana dengan di Indonesia? Telah disebutkan bahwa metodologi pembelajaran Al-Lughatul Arabiyah di Indonesia selaras dengan perkembangan tujuan atau motif pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Ketika Islam baru berkembang, di mana motif belajar dalam Al-Lughatul Arabiyah adalah untuk beribadah, maka metode yang berkembang adalah metode abjad untuk pembelajaran membaca. Kemudian motif pertama dengan kepentingan untuk memahami ajaran Islam, yang kemudian diikuti dengan perkembangan metode gramatika terjemah. Dalam hal struktur, siswa Indonesia akan merasa kesulitan lantaran tuntutan ketepatan dalam Al-Lughatul Arabiyah alati ahor dengan bahasa pertama siswa, bahwa bahasa Arab menuntut ketepatan berdasarkan jenis makrob ma'rifah, jumlah, kesesuaian i'rab, serta penyebab kata yang ditentukan. Maksudnya tuh tergantung i'rab, terus tergantung dengan ma'rifah yang kita ketahui. Dan yang berbeda dengan pertama, siswa berkenan dengan makna. Siswa Indonesia akan merasa kesulitan memahami secara tepat kata-kata yang walaupun kontras tetapi berbeda di dalam maka denotatif, kontatif, kultural, dan sebagainya dalam hal tulisan. Siswa Indonesia akan merasa kesulitan karena menulis dalam bahasa Arab berangkat dari ke kanan dan ke kiri, sedangkan bahwa pertama siswa sebaiknya begitu pula dengan bentuk huruf ketika berada pada awal, tengah, dan akhir kata. Yang dimaksudkannya tuh yang tadi tuh maksudnya tuh jika kita membuat suatu kalimat bahasa Arab terus disuruh mengirobkan, jadi itu kan otomatis mendapat kalimat yang baru. Maksudnya tuh karena diirobkan kan jadi berbeda. Yang pertama, dan problematika merupakan penghambat tercapainya tujuan pembelajaran, maka dari itu perlu untuk mengatasi problem tersebut. Cara-cara yang dapat dilakukan seperti memberi motivasi kepada siswa agar siswa bisa bersemangat dalam belajar, seperti mewujudkan memotivasi instrumental dan integratif. Motivasi instrumental adalah keinginan untuk memiliki kecakapan berbahasa Arab karena alasan faedah atau manfaat seperti apa, supaya mudah dapat pekerjaan, penghargaan sosial, atau memperoleh keuntungan ekonomi lainnya. Motivasi integratif adalah adanya keinginan untuk memperoleh kesepakatan bahasa asing agar supaya dapat berintegrasi dengan masyarakat pemakai bahasa Arab. Menghilangkan image. Nah, kita kalau belajar bahasa Arab tuh harus kita belajar tuh dengan siapapun, jangan malu gitu kan. Dan menghilangkan image bahasa Arab yang sulit agar tercipta motivasi dengan semangat yang menggebu-gebu sehingga tujuan akhir dan mempelajari bahasa dapat tercapai, yang mana tujuan akhirnya adalah agar dapat menggunakan bahasa Arab baik lisan maupun tulisan dengan tepat, fasih dan bebas untuk memakai dengan orang yang menggunakan bahasa Arab. Dengan kata lain, 4 kemahiran telah dicapai, yaitu kemahiran menyimak atau istima', kemahiran bercakap-cakap atau muhadasah, kemahiran membaca atau qiraah, dan kemahiran menulis atau kitabah. Baik, tiga peran agar terhadap murid, karena peran buku amat menentukan dalam kesuksesan pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, guru diharapkan sebagai
guru, dan maksudnya tuh guru tuh ditetapkan guru dan menekankan, maksudnya tuh guru tuh menekankan bahwa bahasa merupakan sarana berpikir. Keterampilan berbahasa siswa menjadi tolak ukur kemampuan berpikir siswa. Kreativitas siswa dalam berbahasa perlu diperhatikan oleh guru yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab untuk menyenangkan siswa, oleh karena itu minat, keinginan, dan gairah siswa perlu mendapatkan perhatian. Guru tidak perlu menonton dan tidak boleh kehabisan teknik pembelajaran bahasa Arab. Guru harus lebih dahulu memperhatikan apa yang diucapkan siswa sebelum memperhatikan bagaimana siswa mengungkapkan. Baiklah, ini presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kekurangan, kami meminta maaf. Baiklah, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.